Bayangkan kamu menjadi salah satu orang pertama yang dikirim untuk menjelajahi Mars. Saat kamu mendekati planet merah, sesuatu yang aneh dan menyeramkan menarik perhatianmu. Di sana, ya di sana. Bukankah itu terlihat seperti kepala beruang mamut? Apa? Atau siapa yang bisa membuat moncong beruang di tengah-tengah kawah? Sayangnya, atau haruskah kukatakan untungnya, gak ada yang misterius dari kepala beruang ini. Itu hanya pareidolia wajah. Itu adalah kecenderungan untuk melihat struktur wajah dalam hal-hal sehari-hari. Tapi berbicara tentang temuan di Mars, haruskah kita mengganti nama fenomena tersebut menjadi beruang idolia? Kamu sudah menduganya kan? Baiklah, coba lihat. Kamu akan melihat bukit berbentuk V yang terlihat seperti hidung. Lalu ada dua kawah yang terlihat seperti mata. Lalu ada pola rekahan melingkar kepala yang mengelilingi hidung dan mata. Para ahli menduga bahwa wajah tersebut bisa tercipta ketika endapan mengendap di atas kawah tumbukan yang terkubur. Dan hidungnya mungkin berupa lumpur atau lubang vulkanik dengan lava yang mengeras atau aliran lumpur di sekelilingnya. Bagaimanapun, kawahnya memang terlihat seperti wajah beruang, aku akui itu. Namun berkat HiRISE, kamera Mars Reconnaissance Orbiter's High Resolution Imaging Science Experiment, salah satu akronim NASA yang mengagumkan, kita bisa melihat kawah-kawah aneh lainnya di planet merah, seperti wajah tersenyum, burung, atau gajah. Pertama, mari kita lihat wajah Mars yang terkenal itu. Gambar ini pertama kali diambil oleh pengorbit Viking pada tahun 1976. Pada waktu itu resolusinya jelas sangat buruk, ditambah lagi pencahayaannya miring. Hasilnya adalah foto yang mengejutkan orang-orang di tahun 1970-an. Wajah yang diukir dari batu menatap ke arah bumi. Apakah itu berarti ada peradaban lain di Mars yang membuat monumen ini? Tidak. Lihatlah foto tempat yang sama yang diambil oleh Mars Reconnaissance Orbiter saat ini. Resolusinya jauh-jauh lebih baik dan wajahnya secara ajaib berubah menjadi bukit biasa. Atau lihatlah Bigfoot mungil ini yang gambarnya diambil pada tahun 2008. Aku bilang mungil karena makhluk ini hanya setinggi beberapa inci saja. Dan ketika foto itu diambil, Bigfoot hanya berjarak beberapa meter dari kamera. Dan di sini seseorang yang penasaran memperbesar gambar di atas batu kecil dan melihat sesuatu yang menyerupai gorila. Begitulah awal mula beberapa orang mulai percaya bahwa ada kera di Mars. Ya, benar. Mari kutunjukkan beberapa contoh makhluk dan wajah imajiner di planet merah. Sebagian besar berasal dari serangkaian gambar yang diambil oleh kamera Themis. Saat ini, kamera ini berada di dalam wahana Mars Odyssey yang hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mengorbit planet merah dan membawa sejumlah instrumen ilmiah penting. Izinkan aku memperkenalkan My Happy Martian kepadamu. Kawah selebar 3 km ini difoto pada tahun 2008. Rantai kawah berikutnya tampak seperti tawon dengan sayap puing-puing tumbukan yang halus. Seluruh fitur ini mungkin diciptakan oleh meteorit yang jatuh pada sudut yang sangat rendah dan pecah berkeping-keping tepat sebelum tumbukan. Apakah kamu melihat mammoth berbulu atau gajah di sini? Aliran lava di salah satu wilayah di Mars meninggalkan gambar ini di tanahnya yang berwarna kemerahan. Daerah itu sendiri yang disebut Elysium Planitia, terkenal dengan aliran lava termuda di planet ini. Misalnya, yang tampak seperti mammoth kemungkinan besar terbentuk dalam 100 juta tahun terakhir. Baru kemarin. Mari kita bicara tentang cinta, atau lebih tepatnya simbolnya hati. Apakah kamu menyukai 2 hati di permukaan planet merah ini? Yang satu ini sebenarnya adalah puncak mesa yang dibatasi oleh embun beku. Dan bentuk hati ini adalah kawah tumbukan. Tumbukan itu mengoyak material permukaan yang gelap dan menyingkap tanah yang lebih terang di bawahnya. Kemudian, sebagian materi itu mungkin terbang ke bawah dan membentuk hati. Dan ini adalah burung kolibri yang tertutup debu. Dapatkah kamu melihat paruh dan kepalanya yang panjang? Para ilmuwan gak yakin bagaimana bentuk ini terbentuk, tapi mereka menduga erosi dan angin berperan dalam pembentukannya. Endapan bukit pasir yang gelap ini terlihat seperti serigala yang melolong. Dan di sini, dapatkah kamu melihat serangkaian roda gigi yang saling bertautan? Gambar ini terlihat seperti huruf T kan? Patahan sudut kanan tercipta akibat peregangan tektonik kerak Mars. Menurutmu, apakah kita bisa menemukan huruf-huruf alfabet lainnya di Mars? Kenapa enggak?
Lalu bagaimana dengan benda aneh lainnya yang ditemukan astronom di permukaan Mars? Apakah itu pintu ke rumah seseorang? Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA yang mengirimkan foto ini ke bumi. Foto ini menjadi viral karena formasi di sini, lihat, terlihat seperti pintu. Sayangnya, para ilmuwan yang berpikiran rasional dengan cepat mengecewakan kita. Mereka menyatakan bahwa itu hanyalah bagian alami dari bentang alam Mars. Ada beberapa petunjuk yang membuat mereka berpikir bahwa itu bukan pintu yang sebenarnya. Misalnya, bukaannya sangat kecil, hanya setinggi 1 meter. Mereka yakin bahwa apa yang terlihat seperti pintu sebenarnya adalah sebuah lubang di batu yang dibuat oleh kekuatan alam, seperti angin dan erosi. Kalau kamu melihat batuan lebih dekat, kamu mungkin akan melihat strata, yaitu lapisan lumpur yang menonjol karena lebih keras daripada material di sekitarnya. Lapisan-lapisan ini menukik di sini, di sebelah kiri, dan sedikit lebih tinggi di sebelah kanan. Lapisan-lapisan ini kemungkinan muncul sekitar 4 miliar tahun yang lalu di sungai atau bukit pasir yang tertiup angin. Sejak lapisan-lapisan itu mulai terlihat, angin Mars yang sangat kuat mengikis lapisan-lapisan tersebut. Dan lihat ini, lihat retakan-retakan itu. Begitulah cuaca batuan di planet merah. Gua kecil ini mungkin terbentuk ketika beberapa retakan melintasi lapisan batuan. Sebuah batu besar yang cukup besar mungkin jatuh karena beratnya sendiri, dan inilah yang menyebabkan terbentuknya lubang berbentuk pintu. Teori ini cukup masuk akal, karena meskipun gravitasi di Mars nggak sekuat di bumi, tapi masih cukup kuat untuk melakukannya. Selain itu, lihat batu di sebelah kanan bukaan itu. Itu memiliki tepi vertikal yang sangat halus. Pasti itu pelakunya. Mungkin batu itu jatuh belum lama ini. Tapi bukan hanya planet merah yang bisa membanggakan diri karena memiliki formasi yang gak biasa. Mari kita lihat komet ini sebagai contoh. Foto ini diambil oleh wahana antariksa Eropa Rosetta pada tahun 2014. Bisakah kamu melihat wajah di sisi kanannya? Atau bulan? Inilah kelinci yang terkenal. Kelinci ini duduk terbalik dengan telinga mengarah ke bawah. Beberapa orang melihat manusia di bulan, bisa jadi wajahnya atau seluruh tubuhnya. Kalau seseorang melihat sosok manusia utuh, biasanya terlihat seperti membawa tongkat. Kadang-kadang itu adalah katak. Untuk menemukannya, lihatlah sisi kiri atas satelit kita. Katak itu menghadap ke atas, lihat. Sekarang perhatikan bintang neutron yang sedang berputar. Bintang seperti ini merupakan inti bintang raksasa super yang runtuh dan memiliki massa total 10 hingga 25 massa matahari. Kecuali lubang hitam dan beberapa objek hipotetis, seperti bintang quark atau lubang putih. Bintang neutron merupakan objek bintang yang paling rapat dan paling kecil. Nah, kembali ke bintang yang satu ini. Seperti yang kalian lihat, objek ruang angkasa yang berada 17.000 tahun cahaya dari bumi ini dikelilingi oleh awan partikel-partikel yang sangat energetik. Dan gambar ini yang diambil oleh Chandra X-ray Observatory milik NASA, muncul pada tahun 2009. Dan menjadi viral dalam waktu singkat. Semua itu karena banyak orang melihat struktur seperti tangan di antara semua benda-benda angkasa. NASA menjelaskan bahwa bintang tersebut berputar sangat cepat, memuntahkan energi ke ruang angkasa di sekelilingnya. Hal ini menciptakan struktur yang menarik dan rumit, seperti tangan kosmik besar yang dilihat banyak orang. Perhatikan nebula kepala kuda di rasi Orion. Ini adalah awan debu dan gas yang sangat dingin dan gelap yang pertama kali dicatat pada tahun 1888. Bayangkan gelap ini diciptakan oleh debu, dan di dasar nebula terdapat banyak titik terang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam tahap pembentukan. Perhatikan bintang yang sangat terang di sisi kiri atas kepala kuda. Radiasinya sangat kuat sehingga bintang ini mulai mengikis awan di sekelilingnya. Artinya, dalam jutaan tahun, nebula itu nggak akan tampak seperti kepala kuda lagi. Aku nggak akan ada lagi saat itu. Teleskop Very Large Telescope milik European Southern Observatory atau ESO berhasil memotret tabrakan 3 galaksi yang berbeda. Kita bahkan bisa mengamati efek tabrakan itu terhadap satu sama lain. Yang paling keren, saat bertabrakan, ketiga galaksi itu menciptakan bentuk yang bisa dikenali. Karena bukankah bentuknya seperti burung kolibri raksasa? Hey, manusia mendarat di bulan. Kita berlayar mengelilingi dunia. Romeo bertemu Juliet. Sulit dibayangkan,
Ada makhluk di luar sana yang menyaksikan semua itu terjadi. Hewan-hewan abadi. Ya, hampir abadi. Hexactylenida adalah makhluk kecil aneh yang hidup di satu tempat selama ribuan tahun. Dari tempat favoritnya di bawah laut, hewan ini menyaksikan masa saat bangsa Eropa mengarungi laut menuju Amerika. Hewan spons ini bisa hidup sampai 15.000 tahun. Dan kerennya lagi, hewan berongga ini bisa mengendalikan proses penuaannya, mempercepat atau memperlambatnya. Rangka luar hewan ini menyerupai kaca yang berfungsi sebagai perlindungan. Anggota badan lobster yang hilang bisa tumbuh kembali, dan pada dasarnya lobster itu abadi. Hewan ini menghasilkan enzim dalam jumlah tak terbatas yang membuat DNA-nya tetap muda, dan lobster terus tumbuh. Artinya, tubuhnya bisa menjadi lebih besar dari cangkangnya. Ada kalanya, lobster harus melepaskan cangkang lamanya dan menggantinya dengan yang lebih besar. Bobot lobster terbesar yang pernah ditangkap adalah 20 kg di lepas pantai Nova Scotia. Ilmuwan memperkirakan umur lobster besar ini sekitar 100 tahun. Lobster itu sudah hidup saat Edison menemukan gramofon. Makhluk berikut adalah perpaduan antara ubur-ubur dengan cabang pohon. Hidra punya kaki bercincin di tiap ujungnya, dan hewan ini melewatkan waktu dengan bersantai di tepi danau dan sungai. Tentakelnya menangkap mangsa yang berenang melewatinya. Jadi, apa rahasia keabadiannya? Kamu pasti penasaran kan? Hidra mampu meregenerasi sel puncanya. Ilmuwan telah mencoba melakukannya selama bertahun-tahun. Sel punca bisa benar-benar memperlambat proses penuaan. Makhluk laut kecil ini adalah landak laut merah. Hewan ini menempel pada rumput laut di perairan dangkal dan abadi. Ya, kita belum cukup lama mempelajarinya untuk tahu dengan pasti. Tapi kata para ilmuwan, landak laut hanya tumbuh membesar, tidak menua. Maksudnya? Ya, mereka tetap seperti bayi landak laut, tapi ukurannya saja yang membesar. Bayi-bayi merah ini bisa berumur sampai 100 bahkan 200 tahun loh. Apa hewan terlamban dalam daftar kita? Kura-kura raksasa. Umurnya bisa mencapai 200 tahun, dan salah satu yang tertua bernama Jonathan. Secara teknis, Jonathan adalah hewan darat merayap tertua di dunia. Dia lahir tahun 1832 dan hidup di pulau terpencil Saint Helena. Jonathan tentu sudah banyak makan asam garam. Dia sudah ada sejak gedung pencakar langit Amerika pertama dan menara Eiffel dibangun. Oh iya, dia juga menyaksikan semua serial dunia sejak usia 71 tahun. Jonathan sudah tidak bisa melihat dengan jelas dan telah kehilangan indera penciumannya, tapi masih kuat. Kembali ke laut, ke hiu Greenland. Ikan ini dikenal sebagai vertebrata terpanjang dan bisa hidup melebihi 400 tahun. Berenang selama itu di lautan dingin, gelap, dan dalam berarti hiu ini tangguh. Hewan ini mampu menahan tekanan air yang sangat kuat. Hiu adalah satu-satunya hewan yang tidak terlalu terdampak evolusi. Banyak hiu telah hidup sejak masa dinosaurus dan tidak mengalami perubahan signifikan. Ilmuwan menemukan bahwa hiu tumbuh sekitar 1 cm per tahun. Jadi, dengan sedikit perhitungan, mereka bisa mengetahui umur hiu-hiu tangguh ini. Bayangkan, kamu melihat hiu yang umurnya lebih tua daripada Amerika. Makhluk selanjutnya mungkin yang paling tangguh, tidak bisa dihancurkan, dan paling imut dalam daftar kita. Namanya tardigrada, tapi ilmuwan memanggilnya beruang air. Mungkin karena mirip beruang ya. Tapi ukurannya sama sekali tidak seperti beruang. Kaki dan tangannya ada 8 dan dia punya hidung kecil aneh. Makhluk mikroskopis aneh ini tidak bisa dihancurkan. Tardigrada dikenal hidup di tempat-tempat paling ekstrim di planet ini. Makhluk ini tahan terhadap suhu setinggi 150 derajat dan serendah minus 200 derajat Celcius. Misalnya di gunung berapi, malam-malam beku di gurun. Hewan ini juga tahan radiasi dan tekanan sangat besar di laut yang terdalam. Hewan ini bahkan bisa bertahan di antariksa yang hampa udara tanpa pakaian ruang angkasa sehelai pun. Padahal itu pasti bakal imut. Sejauh ini, tardigrada bisa bertahan 10 hari di luar pesawat antariksa, tapi mungkin bisa lebih lama lagi. Umur tardigrada mungkin bisa mengalahkan manusia. Kalau terjadi bencana alam menyeluruh di dunia, organisme mikroskopis yang bertanggung jawab atas planet kita
Kira-kira akan seperti apa ya bentuknya? Entah itu semua gunung berapi meletus bersamaan, zaman es lagi, atau bahkan hantaman asteroid, tardigrada mungkin tidak menyadarinya. Ilmuwan menelitinya untuk mengetahui apa makhluk ini bisa membantu kita memajukan bioteknologi. Sekadar seru-seruan, inilah lalat capung. Umur rata-rata serangga kecil malang ini bahkan tidak melampaui 24 jam. Baik jantan dan betinanya akan mencapai umur 2 hari. Pasti mereka sangat menikmati hidup. Lalat capung tumbuh dalam kawanan dan diketahui berumur paling pendek di antara makhluk apapun. Tapi sebagai spesies, hewan ini sudah ada selama ratusan juta tahun. Ubur-ubur telah menemukan air mancur awet muda dan ajaibnya itu ada dalam tubuh mereka selama ini. Ini bukan seperti kutipan-kutipan inspiratif itu ya, tapi memang ubur-ubur selalu berjiwa muda. Hewan ini bisa membalikkan proses penuaannya kapanpun diinginkan. Bayangkan kamu sedang berenang lalu kepikiran, kayaknya aku pengen balik jadi anak 8 tahun lagi, dan celing, langsung terjadi. Ada yang mau berumur 8 tahun lagi? Begitulah cara ubur-ubur tetap awet muda dan bebas stres. Makhluk yang tidak memiliki otak maupun tulang ini bisa memundurkan waktu semaunya selama tidak ada yang mengganggu. Hewan ini sangat chill. Kerjaannya cuma melayang-layang kemanapun arus membawanya. Ngikutin arus aja gitu. Makhluk yang seperti ini datang dari film fiksi ilmiah dan bisa dibilang punya fitur mirip alien. Bobot weta raksasa mengalahkan tikus dan dianggap sebagai serangga terbesar di luar sana. Kamu bisa menjumpai serangga ini di Selandia Baru. Kalau ubur-ubur bisa membalikan proses penuaannya, sebagian weta bisa hidup kembali. Wow, super serangga nih. Kalau membeku total, weta akan mulai membentuk protein khusus untuk menghentikan kerusakan organnya. Setelah berapapun lamanya membeku, weta bisa dikeluarkan dan kembali hidup. Kayak nggak ada kejadian apa-apa. Fakta seru, telinga weta raksasa berada di lutut kaki depannya. Dan karena bisa hidup lagi, weta disebut juga serangga zombie. Planaria adalah cacing pipih unik terlepas dari keabadiannya. Cacing ini adalah mesin regenerasi pamungkas bagi bagian-bagian tubuh yang hilang. Jika kamu ambil seekor planaria dan memotongnya menjadi 10 bagian, kamu akan mendapatkan 10 planaria dari potongan itu. Kalau kamu terus memotongnya, cacing itu akan terus berlipat ganda. Meskipun panjang planaria biasanya tidak lebih dari 2,5 cm. Bayangkan kalau kita bisa tahu cara melakukan itu. Itu mungkin bisa jadi cara agar kita hidup selamanya. Atau mungkin akhirnya dunia akan kacau dengan duplikat semua orang di mana-mana. Tapi kita bisa membentuk tim pelari estafet tercepat di dunia, Usain Bolt kembar 4. Kerang sudah ada sejak lama sekali. Ilmuwan telah menemukan bahwa kerang bisa hidup sampai umur 400 tahun. Makhluk kecil bercangkang inilah yang menghasilkan mutiara kecil berkilauan yang disukai semua orang itu. Kerang akan beraksi jika parasit memasuki tubuhnya. Kerang berusaha membalut parasit itu dengan banyak bahan kimia khusus, sama dengan yang dipakai untuk membuat bagian dalam cangkangnya. Saat itulah keajaiban mulai terjadi. Saat bahan-bahan kimia ini mengeras, terbentuklah mutiara mengilap yang bersinar. Makin banyak bahan kimianya, makin besar mutiaranya. Makhluk panjang yang tampak licin ini tinggal jauh di dalam gua-gua di Eropa. Seekor olm bisa hidup sampai 100 tahun. Olm melewatkan harinya berburu serangga kecil, siput, dan kepiting dengan lengan depannya yang kecil dan tubuh mirip ular yang menggeliat. Olm hampir tidak bisa melihat, tapi masih bisa mendeteksi sinar dan seringnya itu dilakukan melalui kulitnya. Seperti hewan-hewan buta lainnya, indera pendengaran dan penciumannya sangat tajam. Penampilannya unik karena insang merah kecil-kecil yang berada di lehernya. Hujan nggak selalu berupa tetesan air. Kadang ada juga objek lain yang turun dari langit. Ini dia beberapa contohnya. Penduduk Texarkana, Texas, Amerika Serikat pernah dikejutkan oleh hujan petir disertai ikan. Mereka nggak perlu jauh-jauh pergi ke laut untuk mancing karena ikannya udah jatuh langsung dari langit. Hujan hewan kayak gini ternyata bukan fenomena yang langka. Sengkaian atau aliran udara vertikal yang terjadi di banyak tempat juga bisa menerbangkan hewan kecil, misalnya kepiting, katak, atau ikan.
Pusaran angin ini bisa mengangkat air dan terus membesar, lalu menghubungkan permukaan air dengan awan. Hewan kecil yang hidup di dekat permukaan air sering terjebak di dalam pusaran sampai terbawa angin. Sengkayaan biasanya juga disertai dengan awan badai. Setelah sampai di darat, badai mulai melambat dan kehilangan sumber energi. Tiupannya perlahan akan reda, tekanan atmosfer mulai turun, dan awan petir ngeluarin air bersama hewan kecil yang terjebak di dalam badai. Hujan ini kadang cuma menjatuhkan beberapa katak beku karena kedinginan di angkasa, tapi bisa juga ada ratusan sampai ribuan hewan kecil yang berjatuhan selama hujan. Hujan yang jauh lebih unik pernah terjadi di Oakville, Washington, Amerika Serikat. Tapi penyebabnya belum diketahui secara pasti. Awan hujannya memang kelihatan normal, tapi tetesan airnya nggak seperti biasanya. Gumpalan mirip jeli bening berjatuhan di kota Oakville hingga seluas 52 km persegi, ukurannya cuma sebesar butiran beras. Tim saintis yang meneliti fenomena ini mengatakan gumpalan lengket tersebut mengandung sel darah putih manusia. Ada juga yang meyakininya sebagai uap ubur-ubur yang menghasilkan hujan atau sampah dari pesawat komersial. Nah, kalau hujan yang satu ini sih aku pengen ngerasain langsung. Apalagi kalau bukan hujan duit. Peristiwa ini pernah terjadi di kota kecil di Jerman. Menurut cerita, ada cewek yang tiba-tiba ngelihat hujan duit saat dia lagi nyetir. Dia langsung berhenti, keluar dari mobil dan ngumpulin sejumlah uang. Tapi sebagai warga yang bertanggung jawab, dia harus nyerahin uang itu ke polisi. Anehnya saat polisi datang ke TKP dengan si cewek, uang itu udah nggak ada. Padahal menurut keterangannya, dia belum ngumpulin semua uangnya. Belum ada yang bisa ngejelasin soal fenomena ini, tapi yang jelas penyebabnya bukan sengkayan. Jenis hujan lokal yang kurang estetik pernah melanda Olympia Springs, Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1876. Saat itu Bu Crouch lagi bikin sabun di luar rumah, tapi tiba-tiba potongan daging mentah berjatuhan dari langit. Ukurannya lumayan besar, bahkan diameternya mencapai 7,5 cm. Koran lokal melaporkan ada 2 orang yang sempat nyicipin daging ini dan mereka segera tahu kalau itu daging domba atau rusa. Beberapa bulan kemudian, para saintis mulai nyari tahu penyebab peristiwa aneh ini dan mereka berdebat cukup sengit sampai salah seorang peneliti memiliki kesimpulan yang paling masuk akal. Hujan daging ini pasti disebabkan oleh burung bangkai yang saat itu terbang di Olympia Springs. Kawanan burung ini kadang muntahin makanannya saat terbang sebagai mekanisme pertahanan atau bikin tubuhnya lebih ringan. Pasti itulah yang terjadi di atas rumah Bu Crouch. Hujan aneh telah mengguyur sejumlah desa di India pada pertengahan Mei 2022. Bola logam besar berwarna hitam dan perak berjatuhan dari langit, beratnya hampir mencapai 7 kg. Warga setempat kaget saat ngelihat bola jatuh ke jalanan, pecahannya tersebar ke seluruh ladang di dekatnya. Bola serupa juga jatuh di 2 desa tetangga. Untungnya nggak ada yang terluka selama hujan ini, tapi masalah ini belum terpecahkan. Kita hidup di bumi dan biasanya cuma ada hujan air. Pemerintah setempat nggak yakin dengan penyebab pastinya, tapi para astronom berteori kalau bola itu mungkin puing dari roket antariksa. Roket yang sesuai dengan penjelasan ini diluncurkan pada September 2021 untuk meluncurkan satelit komunikasi ke orbit. Saat memasuki atmosfer lagi, roket ini mungkin rusak, pecahannya terlepas, kemudian jatuh ke jalanan di India. Kadang ada juga hujan burung. Hujan burung pernah terjadi di Arkansas, Amerika Serikat pada tahun 2010. Kondisi cuaca mungkin telah menyebabkan hujan ini, tapi ada juga alasan yang lebih simpel, suara nyaring dan kebingungan, atau mungkin tabrakan dengan pesawat. Kalau di Arkansas, penyebabnya adalah suara dan cahaya dari kembang api malam tahun baru. Perayaan ini bikin ribuan burung kaget dan beterbangan karena panik dan kebingungan, mereka nabrak bangunan, mobil, dan pepohonan. Banyak burung akhirnya jatuh dan bikin sejumlah orang percaya kalau hujan burung memang ada. Fenomena yang bikin aku kaget banget adalah hujan laba-laba dari langit. Hujan ini emang beneran ada loh. Di Australia, hujan laba-laba cukup sering terjadi. Bahkan ada nama khususnya, yaitu ballooning.
Jadi begini prosesnya, laba-laba yang bisa melakukan ballooning mulai manjat pohon dan semak tinggi untuk sampai di puncak. Setelah mencapai puncak, mereka membuat jaring agar tubuhnya terbawa angin. Dengan mencengkramkan kaki kecilnya ke untayan jaring, laba-laba ini akan terangkat ke angkasa dan akhirnya hinggap di berbagai tempat. Ballooning biasanya nggak begitu diperhatiin oleh manusia karena laba-laba nggak bermigrasi dalam kelompok besar. Kamu mungkin bakal kaget saat ada laba-laba yang tiba-tiba hinggap di wajahmu, tapi kita jarang ngeliat lebih dari 2 laba-laba melakukan ballooning sekaligus. Saat cuaca buruk disertai hujan deras atau angin, ribuan sampai jutaan laba-laba bisa pindah ke tempat yang lebih nyaman secara bersamaan. Saat itulah hujan laba-laba akan terjadi. Orang-orang yang ngelihat hujan ini pada tahun 2012 dan 2015 bilang bentuknya mirip salju. Laba-laba perlahan akan turun dengan parasut jaringnya, lalu hinggap di jalanan sampai warnanya berubah menjadi putih. Kamu masih ingat sengkayan tadi kan? Selain bisa menerbangkan katak dan ikan ke angkasa, sengkayan akan terlihat memukau saat jatuh ke darat. Kadang bola golf juga bisa diterbangkan oleh sengkayan loh. Ini bukan hujan es ukuran bola golf, tapi bola golf beneran. Kota Punta Gorda di Florida, Amerika Serikat pernah mengalami hujan bola golf pada tahun 1969. Surat kabar di sana melaporkan belasan bola golf jatuh ke gedung dan jalanan selama beberapa waktu. Karena Punta Gorda merupakan kota pesisir dengan banyak lapangan golf, peristiwa ini bisa dijelasin secara logis. Sengkayan pasti terbentuk di dekat tepi laut, lalu sampai di lapangan golf, menerbangkan belasan bola golf, dan akhirnya mendaratkan bola itu di kota Punta Gorda. Air hujan bisa sangat menyegarkan asalkan bukan hujan lumpur ya. Pada 12 April 1902, kota Eastern Philadelphia di Amerika Serikat mengalami hujan unik. Orang-orang yang ada di luar ruangan sampai harus mandi dan nyuci pakaian mereka. Hujan ini kelihatan kotor, semua penduduk, bangunan, dan jalanan dipenuhi tanah kotor setelah hujannya berhenti. Para saksi melaporkan debu di udara cukup tebal sebelum terjadi hujan. Mungkin inilah yang jadi penyebabnya. Pada tahun 2011, ada hujan unik yang terjadi di sebuah kota di Skotlandia. Kota ini mengalami hujan cacing, tapi cakupan areanya nggak terlalu luas sih. Mungkin cuma beberapa pelajar di kota itu aja yang kejatuhan cacing saat mereka main bola. Cuaca saat itu berubah cukup drastis, jadi para saintis memperkirakan hujan ini disebabkan oleh anomali meteorologi. Badai debu di Mars benar-benar bisa sangat parah. Badai ini berembus cepat di belahan bumi selatan planet merah, terutama pada musim panas. Badai ini bisa membesar hingga mencakup area yang luas seperti yang terjadi pada Januari 2022. Saat itu, badai debu menutupi hampir 2 kalinya luas wilayah Amerika Serikat. Mungkinkah hal ini yang menyebabkan hilangnya salah satu robot yang kita kirim ke Mars? Atmosfer dan iklim di Mars sangat tidak ramah. Sebagian besarnya merupakan gurun dengan angin kencang dan suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius, yang turun ke minus 140 derajat Celcius di kutubnya selama musim dingin. Sebuah pendarat perlu dilengkapi secara khusus dan dibuat sangat kuat untuk bertahan di kondisi seperti itu. Namun, para peneliti berpikir Beagle 2 mampu menempuh perjalanan sulit ke planet merah ini. 2 Juni 2003, sebuah tim peneliti menyiapkan salah satu robot perintis mereka yang akan dikirim ke luar angkasa. Itu adalah wahana pendarat kecil bernama Beagle 2. Misinya adalah mendarat di Mars dan mencari apa yang telah dicari dunia selama beberapa dekade ini, kehidupan di planet merah. Beagle 2 dijadwalkan sampai pada 25 Desember, tapi sinyalnya tak kunjung datang. Tim pun mencoba menghubungi pesawat antariksa itu, tapi pada akhirnya mereka harus menerima bahwa mereka tak akan bisa menghubunginya. Beberapa orang menganggap pendaratan itu terlalu sulit dan rumit, jadi pendarat itu rusak. Tapi mereka tak menemukan kesalahan teknis apapun. Yang lain berteori, pendarat itu mungkin terjerat parasutnya sendiri dan jatuh ke permukaan Mars. Mau yang manapun, Beagle 2 dianggap hilang. Namun,
Pada tahun 2015, NASA memotret sesuatu yang mungkin adalah sisa-sisa pendarat hilang itu. Bukan cuma puing-puing hancur, komponennya benar-benar terlihat utuh. Bangkai pendarat ini tergeletak bersama panel surya yang sudah sebagian terbuka sekitar 5 km dari lokasi tempat pendaratan semestinya. Rupanya, Beagle 2 berhasil mendarat, tapi antena radionya terhalang. Makanya, para peneliti tidak bisa mengendalikannya dari bumi atau berkomunikasi dengannya. Tapi tak ada yang tahu persis kenapa itu terjadi. Apa kamu pernah dengar soal wajah yang ada di Mars? Pada tahun 1970-an, salah satu pesawat antariksa NASA mengambil foto ikonis permukaan Mars yang menunjukkan formasi mirip wajah, seperti yang kamu lihat di bagian atas foto ini. Kalau imajinasimu tinggi, kamu bisa dengan mudah melihat hidung, dua mata, mulut, dan tatanan rambut yang agak unik. Beberapa bahkan mengira itu adalah monumen yang dibangun di planet merah oleh peradaban lain. Gimana dengan hal unik lainnya yang ditemukan orang-orang di Mars? Seperti kawah wajah bahagia. Kamu bisa lihat kenapa tempat ini dijuluki demikian. Atau batu dalam bentuk pancake, Brachiosaurus, atau ikan. Mars juga punya pulau berbentuk waffle di permukaannya. Ini adalah fitur selebar 2 km yang bisa kamu lihat di area aliran lava. Mungkin ini disebabkan oleh lava yang mendorong formasi ini dari bawah. Tampaknya, para astronom juga mendapatkan beberapa foto bukit pasir biru. Ini adalah lautan bukit pasir gelap menakjubkan yang diukir oleh angin kencang menjadi garis panjang. Bukit ini mengelilingi tudung kutub utara planet itu dan mencakup wilayah seluas Texas. Planet merah biasanya dikenal dengan bukit pasirnya yang berwarna coklat, jadi yang satu ini tentu mengejutkan. Namun, nyatanya bukit ini nggak benar-benar biru. Kalau kamu bisa mengunjungi Mars sekarang, cuma buat lihat-lihat sebentar, kamu akan tahu bukit pasir ini berwarna coklat dan jingga seperti yang lainnya. Foto itu adalah foto dengan warna palsu. Para ilmuwan sering menggunakan warna palsu untuk menyoroti perbedaan dalam sesuatu. Misalnya, di sini perbedaan kedalaman. Selain itu, lembah terbesar di Mars sangatlah besar sehingga bisa memakan Grand Canyon kita untuk sarapan. Ini merupakan sistem ngarai menakjubkan sepanjang 4.000 km yang disebut Via Marineris dan panjangnya 10 kali lipat Grand Canyon. Kalau kamu bisa merentangkan ngarai Mars ini, panjangnya akan membentang dari pantai barat ke timur di Amerika Serikat. Karena Mars nggak punya lempeng tektonik aktif, nggak ada yang tahu pasti bagaimana ngarai ini terbentuk. Satu teori mengatakan, rantai gunung berapi yang terletak di sisi lain Mars, yang ada Olympus Mons-nya, menggeser kerak planet ini dari sisi berlawanan. Kekuatan yang kuat ini menyebabkan retakan di kerak Mars serta mengaktifkan sejumlah besar air yang terletak di bawah permukaan. Air ini kemudian muncul dan mengukir batu itu. Kekuatannya juga mengaktifkan gletser, dan ini mungkin menciptakan jalur baru dalam sistem ngarai raksasa itu. Gunung berapi di permukaan Mars mungkin sudah meletus sekitar 50.000 tahun lalu, meski letusan terkuatnya terjadi 3-4 miliar tahun lalu. Tapi planet ini tidak punya gunung berapi aktif saat ini. Sebagian besar panas yang tersimpan di bagian dalamnya selama pembentukan planet telah hilang. Jadi, sekarang kerak luar Mars terlalu tebal untuk batuan cair bisa mencapai permukaan. Namun dahulu kala, letusan tersebut membentuk gunung berapi raksasa. Dan gunung berapi ini kemungkinan besar memiliki peran penting dalam mencairkan endapan es yang melepaskan banjir ke permukaan Mars. Mars memiliki atmosfer tipis dengan volume gas yang kebanyakannya karbon dioksida, kurang dari 1% volumenya bumi. Tapi 4 miliar tahun lalu, kondisinya jauh lebih hangat dan lembab. Atmosfernya pasti lebih tebal juga saat itu. Itu sebabnya efek rumah kaca yang kuat bisa terbentuk dan menjebak sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang kuat, mirip dengan bumi. Medan magnet Mars terbentuk karena arus logam cair di inti planet. Tapi nggak kayak planet rumah kita. Mars kehilangan medan magnetnya setelah intinya mendingin. Dan tanpa medan magnet itu, planet ini nggak punya perlindungan dari angin surya yang merupakan
aliran partikel bermuatan yang mengalir dari matahari. Angin surya menarik sebagian besar atmosfer Mars hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kira-kira. Inilah yang membuat badai debu Mars dahsyat tadi menjadi makin hebat. Mars punya sejarah yang menarik. Dilihat dari gletser planet ini, Mars mungkin telah melewati beberapa zaman es sama seperti bumi. Sebuah tim peneliti sudah memotret sekitar 60.000 batuan Mars. Bebatuan ini punya banyak ukuran dan tersebar secara acak, yang artinya mungkin terbentuk selama zaman es berbeda. Gletser juga menyembunyikan ceritanya sendiri. Siapa yang tahu jenis gas, batu, atau bahkan mikrob apa yang mungkin terperangkap di dalamnya? Nah, kalau kamu bisa masuk ke mesin waktu dan mundur ke 4 miliar tahun lalu di Mars, tentunya kemungkinan besar kamu akan melihat pemandangan banjir yang spektakuler. Mungkin ada bentuk kehidupan di permukaan planet ini saat itu. Benturan meteorit kuat yang membentuk kawah gel planet merah ini bisa menjadi sesuatu yang memicu banjir bandang itu. Setelah benturan itu, suhu di planet ini menjadi sangat panas. Hal ini menyebabkan mencairnya semua es yang tersimpan di permukaan Mars pada saat itu. Banjir itu begitu besar hingga mengubah struktur geologis permukaan planet ini. Banjir itu mengukir riak besar serta gelombang di batuan sedimen. Selagi membahas air, diketahui ada uap yang keluar dari atmosfer Mars. Selain itu, para peneliti telah menemukan beberapa bukti air yang mengalir di permukaan Mars. Ada garis-garis gelap di tanahnya. Garis ini terlihat membesar pada musim panas dan menyusut pada musim dingin. Ada banyak lembah kering dan jalur sungai di planet ini. Mungkin saja air cair pernah mengalir di sana. Sekarang, sebagian besar air ini mungkin terkurung di lapisan es atau bahkan tersembunyi di bawah permukaan. Makin banyak hal yang mengisyaratkan bahwa Mars dulunya layak huni. Mars adalah satu-satunya planet yang kita ketahui dihuni robot hidup. 5 wahana penjelajah kita adalah penduduk Mars saat ini. Ada Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner, dan Curiosity. Robot-robot ini ada di sana untuk mengambil foto, sampel tanah, serta udara, dan bahkan menemukan kehidupan di planet merah. Dan kelak, kita mungkin bertemu lagi dengan mereka di Mars. Siapa tahu? Oh ya, kalau kamu benar-benar bisa masuk ke mesin waktu dan mampir ke 4 miliar tahun lalu di Mars, aku mau beliin kamu makan siang sambil membahasnya. Aku yang traktir deh. Panas matahari ada di bawah kaki kita. Ilmuwan telah menemukan bahwa inti bumi sebenarnya sepanas permukaan matahari, sekitar 6.000 derajat Celcius. Salah satu alasan di bawah sana sangat panas adalah karena bumi masih mengeluarkan panas sejak terbentuk miliaran tahun lalu. Selain itu, saat objek sebesar Mars menabrak bumi muda, bukan cuma bulan yang tercipta. Menurut salah satu teori, benturan itu juga melelehkan permukaan planet kita. Panas berlebih itu mungkin masih tersimpan di dalam intinya. Tapi jangan cemas, inti planet lebih sulit untuk kita akses dibanding menyelidiki permukaan Pluto. Bahkan, kemungkinan besar kita takkan pernah mengembangkan teknologi yang bisa mencapai inti bumi secara fisik. Di bulan tidak ada udara. Lantas, kenapa bulan bisa berkarat? Para ilmuwan telah menemukan keberadaan hematit di bulan, yaitu bisa dibilang semacam karat. Sebuah instrumen penelitian khusus NASA memeriksa cahaya yang dipantulkan permukaan bulan. Ternyata, komposisi kutub satelit ini sangat berbeda dengan bagian lainnya. Permukaan bulan dihiasi bebatuan yang kaya zat besi, tapi tanpa oksigen dan air cair, karat takkan muncul. Angin surya menambah misteri ini. Angin surya membombardir bulan dengan hidrogen, dan hidrogen membuat hematit lebih sulit terbentuk.
Meski tak punya atmosfer, bulan masih punya sedikit oksigen. Sumbernya adalah atmosfer atas planet kita. Bumi juga melindungi bulan dari hampir 100% angin surya, meski tidak selalu. Dan meski satelit alami kita kering, mungkin ada air beku di kawah bayangan di sisi lainnya. Sehari di Uranus berlangsung selama 17 jam, 14 menit dan 24 detik. Tapi selain itu, planet ini punya kemiringan sekitar 98 derajat yang membuat musim di raksasa gas ini bertahan selama 21 tahun bumi. Mars punya 2 bulan, Phobos dan Deimos. Dalam 30-50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi Mars akan menghancurkan Phobos dan kemungkinan menghasilkan cincin di sekitar planet itu. Bumi adalah planet terpadat di tata surya. Di pusat bumi, ada inti yang membentuk 15% volumenya. Terdapat 2 bagian, inti luar dan inti dalam. Inti dalam adalah bola padat yang terbuat dari besi dan nikel. Jari-jarinya 1200 km, yang merupakan 20% seluruh jari-jari bumi dan 80% jari-jari bulan. Inti luarnya setebal 2500 km berbentuk cair. Materinya juga besi dan nikel, tapi tekanannya tidak cukup untuk menjadikannya padat. Mars adalah rumah gunung berapi terbesar di tata surya. Meski Mars tampak tenang saat ini, di masa lalu, kekuatan besar menyebabkan gunung berapi yang sangat besar terbentuk dan meletus. Salah satu gunung berapi itu adalah Olympus Mons. Tingginya 25 km, yang merupakan 3 kali lipatnya gunung Everest. Dan lebarnya 1100 km, membuatnya setara ukuran Arizona. Gunung berapi itu tumbuh raksasa karena gravitasi yang lemah di Mars dan kurangnya pergerakan lempeng tektonik. Gravitasi tidak sama di semua tempat. Batuan, logam dan mineral serta zat lain yang membentuk suatu planet tersimpan di dalam tanah lebih rapat di tempat-tempat tertentu dibanding di tempat lain. Dampaknya pun mengejutkan. Gravitasi sedikit bervariasi tergantung di mana kamu berada. Berat badanmu berkurang 0,5% saat berdiri di ekuator daripada di kutub. Biasanya perbedaannya tak sampai 1 kilogram. Ketinggian juga berpengaruh. Jadi kalau kamu berada di puncak gunung Everest, beratmu juga sedikit lebih ringan. Tapi jangan melihat ke bawah ya. Makhluk hidup terkuat di bumi bentuknya sangat kecil sampai kamu tidak bisa melihatnya. Beruang air, juga dikenal sebagai tardigrada, adalah makhluk kecil imut dengan 8 kaki dan kepala kerucut yang panjangnya kurang dari 1/200 cm. Meski bertubuh mikroskopis, mereka bisa bertahan hidup di mana saja. Mereka lebih suka lumut basah atau dasar danau, tapi takkan mengeluh kalau kamu menaruhnya di tempat yang tidak nyaman. Mereka bisa tahan suhu dingin ekstrim dan panas tinggi, serta bertahan terhadap tekanan besar dan radiasi tinggi. Beberapa beruang kecil bahkan berhasil bertahan hidup tanpa perlindungan di luar angkasa selama 10 hari tanpa masalah. Keren kan? Mereka tahan terhadap semua ini dengan menggulung menjadi bola dan berhibernasi, sehingga mengurangi kebutuhan akan oksigen dan makanan. Gravitasi bulan sekitar 17%-nya bumi. Kalau beratmu 90 kg di bumi, di bulan beratmu berkurang menjadi 15 kg. Kamu juga bisa membawa barang 6 kali lebih berat dari yang bisa kamu angkat di bumi. Kamu juga lebih mudah berjalan di permukaan bulan, tapi juga akan lebih berbahaya. Kakimu di dalam pakaian luar angkasa yang berat akan tenggelam ke dalam tanah bulan sedalam 15 cm. Tapi mari kita bayangkan kamu memutuskan untuk melewatkan proses berjalan yang membosankan ini dengan melompat. Dengan begitu, kamu mungkin akan kehilangan kendali atas lompatanmu dalam waktu singkat. Selain itu, permukaan bulan dipenuhi kawah dalam, pasti sulit menghindari semuanya.
Kamu bisa melihat gerhana matahari karena meski bulan 400 kali lebih kecil dari matahari, bulan juga 400 kali lebih dekat ke bumi. Jadi, bulan sangat mampu menghalangi matahari. Tapi dalam 50 juta tahun, aku sudah tidak ada saat itu. Bulan takkan dapat menghalangi matahari sepenuhnya lagi karena orbitnya berubah. Pakaian antariksa NASA lengkap harganya 12 miliar dolar. Waduh, mahal banget. 70% uang ini dipakai untuk modul kontrol dan ranselnya. Di pusat Uranus ada inti berbatu kecil, cuma setengahnya massa bumi. Dibandingkan dengan planet lain, inti Uranus agak dingin, yaitu 4.900 derajat Celcius. Mantel es mengelilingi inti padatnya, dan itulah bagian terbesar planet ini, sekitar 80%. Lapisan ini juga bukan es yang mungkin kamu pikirkan, melainkan cairan padat panas yang terdiri dari air, es amonia, dan metana. Terkadang disebut sebagai lautan air amonia. Atmosfer Uranus sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Warnanya sebagian besar biru kehijauan karena gas metana menyerap cahaya merah. Lautan di Jupiter lebih besar dari yang lain di tata surya, tapi tidak seperti lautan di bumi. Lautan di sana tidak terbuat dari air, melainkan hidrogen metalik. Kedalaman lautan 40.000 km. Dalam sekali, hampir setara jarak mengitari bumi. Venus adalah juaranya gunung berapi. Planet ini punya sekitar 1.600 gunung berapi besar, tapi tak satu pun diketahui pernah meletus. Ada lubang hitam supermasif yang jaraknya 250 juta tahun cahaya dari kita. Lubang hitam ini menyenandungkan suara terdalam yang pernah terdeteksi dari objek apapun di alam semesta. Suara ini 57 oktav lebih rendah dari nada C4 di pianomu. Suara ini 1 kuadriliun kali lebih dalam dari yang bisa kita dengar. Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun. Pada tahun 2016, ilmuwan menemukan kelainan di permukaannya yang menunjukkan planet itu mengecil. Setelah penelitian lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Merkurius belum selesai mendingin. Ada planet yang tidak terikat pada orbit bintang manapun dan berkeliaran tanpa tujuan di luar angkasa. Di antara objek-objek luar angkasa, yang terlihat paling spektakuler adalah pulsar. Pulsar adalah salah satu jenis bintang neutron. Pulsar menembakkan materinya hampir dengan kecepatan cahaya. Pulsar biasanya berputar pada kecepatan yang wajar, antara 1/10 hingga 60 kali per detik. Tapi pulsar milidetik bisa berputar dengan kecepatan 700 kali per detik, yang terlalu cepat untuk bisa diproses mata manusia. Saat berputar, pulsar memancarkan sinar radiasi dari porosnya yang terlihat seperti cahaya dari mercusuar. Para astronom bisa melihat pulsar saat mereka menghadap bumi karena bentuknya seperti cahaya yang bersinar di planet kita. Saat cahayanya bersinar ke tempat lain, pulsar tidak bisa terlihat. Matahari kita sangat besar. Butuh bukti? 99,86% dari semua massa tata surya kita adalah massa matahari. Bahan utama penyusunnya adalah hidrogen dan helium. Sisa 0,14%-nya sebagian besar merupakan massa 8 planet tata surya. Cincin Saturnus sangat tipis dibandingkan ukurannya. Kalau kamu punya model berskala planet ini yang lebarnya 1 meter, cincinnya akan 10.000 kali lebih tipis dibanding silet. Meski Venus planet terpanas di tata surya kita, Venus masih bersalju, tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Saljunya berbentuk logam dan hujan asam. Jadi, jangan liburan ke sana ya.
Bentuk Gunung Taranaki yang tertutup salju di tengah-tengah Taman Nasional Egmont di Selandia Baru dikelilingi oleh hutan berwarna gelap yang lebat. Hutan gelap itu menciptakan lingkaran hijau suram di sekitar area gunung. Dari atas, lingkaran ini terlihat hampir sempurna, tapi semua itu berkat petani setempat. Mereka menggunakan semua tanah subur yang ada dan menghasilkan skema warna yang kontras. Gunung berapi kerucut hampir sempurna ini, yang merupakan fenomena geologis langka, sesekali meletus dalam rentang waktu lebih dari 100.000 tahun. Gunung ini makin tinggi dan makin besar setelah setiap letusan. Diperkirakan sekitar 50 tahun lagi, gunung berapi ini bisa mengubah area itu menjadi Pompei baru. Di Italia ada satu tempat unik yang dikenal sebagai kelinci pink raksasa. Kamu bisa menemukan karya seni raksasa ini di lapangan hijau Gunung Colletto Fava di Italia Utara. Kelinci sepanjang 60 meter dan setinggi 6 meter ini muncul pada tahun 2005. Kelinci ini diciptakan oleh grup seni Gelitin dari Wina. Bukan cuma punya desain aneh dan unik, kelinci ini juga hasil rajutan. Tim ini butuh 5 tahun untuk menyelesaikan struktur lembutnya. Hasilnya seperti mainan boneka biasa. Pengunjung bisa memanjat kelinci ini dan mengabadikan pemandangan di sekitarnya. Tapi karena ditaruh di atas bukit, karya seni ini sudah lapuk. Lagi pula, kelinci ini hanya ditargetkan untuk bertahan maksimal 20 tahun. Kelinci pink cerah ini berubah menjadi abu-abu dan sudah hampir menghilang. Kalau melihat gambar satelit Google Maps saat ini, kamu mungkin hanya akan melihat garis luarnya. Meski tidak sepopuler Glacier Old Faithful, mata air Grand Prismatic di Taman Yellowstone, Wyoming adalah salah satu pemandangan paling spektakuler untuk dilihat, bahkan dari permukaan tanah. Tapi dari atas, perpaduan warna jingga, kuning, dan hijau cerah benar-benar menampilkan kecantikannya. Ini adalah salah satu mata air terbesar di dunia, lebih besar dari lapangan sepak bola, dengan panjang 110 meter. Air panas di dalamnya bergerak 36 meter ke permukaan. Mata air ini adalah tempat makannya bakteri pecinta panas yang berubah warna di air lebih dingin. Seorang sutradara tengah mencari area unik untuk rekaman dan menemukan pulau terapung misterius di timur laut Argentina. Hampir benar-benar bulat dan dikelilingi oleh hutan gelap. Pulau ini bikin kamu ngeri. Gak heran kalau tempat itu dijuluki mata. Dengan bantuan timelapse dari Google Earth, kita bisa melihat daratan di tengahnya bergerak. Tidak diam seperti yang diyakini banyak orang pada awalnya. Tanah bulat berdiameter 120 meter ini yang ketebalannya berkisar antara beberapa sentimeter sampai beberapa meter mengapung dengan tenang di perairan jernih. Bahkan juga berputar perlahan karena didorong oleh air dingin dari bawah. Air ini masih terus dipelajari karena benar-benar beda dengan area di sekitarnya. Dari atas, bentuknya tidak lebih dari pulau kecil yang terletak di Teluk Homebush, Australia. Tapi, jika diperbesar, perspektifmu akan berubah. Teluk yang dulunya pelabuhan dagang sukses ini, kini diisi 4 kapal kargo terbengkalai yang terlalu sulit dipindahkan. Begitu dinonaktifkan, kapal-kapal ini ditinggalkan di teluk itu dan dilupakan. SS Arfield berubah dari bangkai kapal yang rusak menjadi cagar alam kecil nan indah. Kapal ini dipenuhi pohon bakau yang tumbuh menyelimutinya dan perlahan-lahan memecah lambungnya. Di Gurun Gobi, timur laut Tiongkok, simbol aneh muncul di beberapa area. Teori-teori yang mencoba mengartikannya pun bermunculan. Apa mungkin ini tanda-tanda kuno seperti garis Nazca yang ditemukan di Peru? Dugaannya berkisar dari pola cuaca aneh dan jaringan pipa untuk pengembangan masa depan, hingga area bidikan senjata. Tapi, ternyata bukan. Ini hanya simbol khusus yang digunakan untuk mengalibrasi kamera satelit Tiongkok. Badlands Guardian di Walsh, Kanada adalah salah satu tempat paling terkenal dan menarik yang bisa kamu temukan di Google Earth. Bentuknya mirip kepala yang diukir ke tanah. Hiasan kepala berbulu yang biasa dikenakan penduduk asli Amerika ada di atas kepalanya. Desain itu pasti juga modern, karena wajah ini terlihat mengenakan earphone. Sayangnya, ini cuma jalanan sederhana yang berujung ke rig pengeboran minyak. Dari permukaan tanah, pemandangannya tidak begitu mengesankan. Bentuknya cuma kayak tambang bebatuan biasa yang telah diterpa musim. Namun, fenomena ini tidak lebih dari efek pareidolia. Efek serupa yang membuatmu melihat bentuk tertentu di awan. Pulau di tengah danau di atas pulau.
di danau di atas pulau. Agak ribet ya. Tapi tempat ini ditangkap dengan indah oleh Google Earth. Sebuah pulau kecil bernama Vulcan Point terletak di tengah Danau Kawah di sebuah pulau bernama Pulau Vulcano, di tengah danau bernama Danau Taal di Pulau Luzon, Filipina. Ini adalah salah satu dari 2 danau di dunia yang punya pulau 3 lapis di tengahnya. Gunung berapi Taal masih aktif, dan karena danau besarnya berada di dalam kawah, risiko tsunami vulkanis selalu menghantui. Tsunami ini bisa dipicu oleh puing-puing yang jatuh ke danau setelah letusan. Dan ini mungkin menimbulkan ombak di danau yang kemudian tumpah ke sisi-sisi kawah. Crop Circle Firefox muncul di ladang jagung Oregon pada tahun 2006. Tapi ini bukan fenomena yang misterius ataupun langka. Untuk merayakan unduhan browser Firefox yang ke-50 juta, grup pengguna Linux dari Universitas Negeri Oregon menciptakan logo raksasa ini. Luasnya lebih dari 4.180 meter persegi. Anggota kelompok itu meratakan semua tanaman membentuk lingkaran yang hampir sempurna. Setelah 2 minggu perencanaan yang cermat, bentuk ini selesai dalam 24 jam. Hasil akhirnya berdiameter lebih dari 60 meter dan tidak terlihat dari jalan, melainkan hanya bisa dipandang dari langit. Kolam biru cerah yang paling indah ditemukan di tambang Intrepid Potash di dekat Moab, Utah. Sebagian besar kalium oksida muncul di daerah bergurun saat lautan atau danau di daratan mengering. Saat menguap, airnya meninggalkan endapan garam kalium. Sebagian besar kolam evaporasi lebih kemerahan, tapi ditambahkan pewarna khusus ke area ini. Air yang lebih gelap menyerap lebih banyak sinar matahari dan panas, lantas mempercepat proses penguapan, sehingga garam jauh lebih cepat terbentuk. Pemandangan udara yang menakjubkan pun terlihat. Membuat logo iklan terbesar di bumi adalah sesuatu yang pasti diimpikan setiap agen pemasaran, dan Coca-Cola melakukannya pada tahun 1986. Logo ini adalah patung raksasa yang hanya dapat dilihat secara menyeluruh dari langit. Masalah terbesar dari iklan seperti ini adalah hampir tidak ada yang tahu tentangnya. Tinggi iklan raksasa ini 50 meter dan lebarnya 120 meter. Iklan ini dibangun dari 70.000 botol Coca-Cola kosong di Arica, Chili Utara. Monumen raksasa ini diciptakan untuk merayakan ulang tahun Coca-Cola ke-100. Gitar seukuran ini hanya bisa dilihat keindahannya dari tempat sangat tinggi. Hutan berbentuk unik ini terletak di selatan Cordoba di wilayah Pampas, Argentina. Dikenal sebagai hutan gitar, luasnya hampir mencapai 1 km. Hutan ini dipenuhi lebih dari 7.000 pohon siprus dan eukaliptus. Seorang petani Argentina berusia 74 tahun dengan bantuan anak-anaknya berhasil mengubah tanah ini menjadi tempat yang indah. Semua ini dilakukan sebagai persembahan untuk istri tercintanya. Dari atas, area ini tampak hanya seperti kumpulan bebatuan besar di tengah danau. Tapi ini sebenarnya kolam Kudanil di Tanzania. Kudanil mudah ditemui di seluruh sungai Tanzania. Tapi ini adalah tempat terbaik di Serengeti untuk melihat kudanil berkeliaran. Kudanil di sana berenang dalam kelompok besar yang berisi sekitar 200 ekor. Mereka memenuhi perairan dan mengisi setiap sentimeter persegi ruang yang ada. Kalau kamu tidak bisa ke Tanzania untuk melihat pemandangan ini, Google Earth memberimu kesempatan untuk mengalaminya dari rumahmu yang nyaman. Ada banyak kolam berukuran besar di dunia. Lalu ada kolam di San Alfonso del Mar, sebuah resort di luar kota Santiago, Chili. Ini merupakan kolam terbesar di dunia yang pernah dibuat. Biaya pembangunannya hampir mencapai 30 kuadriliun rupiah. Ukuran kolam ini kira-kira setara 16 lapangan football. Air untuk kolam renang ini diambil dari Samudra Pasifik. Air ini disaring dan diolah beberapa kali sehari agar kolam raksasa ini tetap bersih. Ada juga kolam air asin di dalam piramida kaca besar, khusus bagi kalian yang ingin berenang di dalam kolam. Aduh, mulai pusing aku. Pola berputar aneh dan misterius muncul di gurun pasir Mesir pada tahun 1997. Saat desain ini pertama kali ditemukan di Google Earth, banyak orang mulai mengira-ngira pola apa itu sebenarnya. Ternyata, ini adalah karya seni raksasa bernama Napas Gurun. 2 spiral ini disusun berlawan. Satu spiral adalah tumpukan pasir mengerucut, sementara yang lainnya berupa kawah mini.
Saat seni ini pertama kali selesai, spiralnya mengarah ke pusat genangan air. Tapi sekarang, airnya sudah mengering. Bulan September tahun 1977, kamu lagi mainin salah satu konsol video game pertama yang dirilis di Amerika Utara. Kamu melangkah keluar dan melihat semua tetanggamu menantikan Voyager 1 diluncurkan. Hari ini super cerah, jadi kamu sedikit menyipitkan mata untuk melihat apa yang terjadi. Kamu tinggal di perumahan, tepat di luar stasiun peluncuran. Kamu mengambil camilan dan menonton Voyager lepas landas ke luar angkasa. Saking terkesannya, kamu memutuskan untuk mendedikasikan karirmu untuk bekerja di NASA. 35 tahun kemudian, kamu kini seorang pegawai senior NASA yang berspesialisasi dalam Voyager 1. Ini tahun 2012, dan kamu sedang duduk di ruang kontrol bersama semua kolegamu. Semua orang menatap layar komputer untuk memantau Voyager. Kamu duduk di atas, memantau semuanya dari sana, dan memastikan segala sistemnya aman. Hari ini istimewa, sebab Voyager 1 akan keluar dari heliosfer, yakni istilah sains untuk kulit luar tata surya kita. Ini adalah gelembung luar angkasa yang dipengaruhi angin surya yang berasal dari matahari. Pada tahun 2021, jarak Voyager 1 dari bumi mencapai 22,5 miliar kilometer, yang setara dengan 153 unit astronomi dari matahari. 1 unit astronomi sama dengan jarak antara matahari dan bumi. Voyager 1 awalnya ditujukan untuk terbang melewati Uranus, Saturnus, dan Jupiter, melompat-lompat dari satu planet ke planet lainnya menggunakan tarikan gravitasi. Semua orang tidak sabar menantikan Voyager 1 keluar dari heliosfer. 3, 2, 1, dan Voyager 1 resmi keluar. Semua sistemnya normal dan bekerja dengan baik. Kamu memuji timmu atas kinerjanya yang luar biasa. Meski Voyager 1 sudah sampai sejauh ini, masih ada banyak hal yang perlu dijelajahi di luar angkasa. Dahulu, kamu hanyalah anak remaja yang menonton peluncuran Voyager 1 di dekat rumahmu. Dan kini, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas operasinya. 9 tahun kemudian, sejak Voyager 1 meninggalkan heliosfer, kamu memeriksa kondisinya dengan rutin, memastikan semua sistem dan fungsinya lancar. Voyager 1 telah mengirim pengukuran luas media antar bintang, yaitu area yang ada di antara bintang-bintang galaksi kita yang terdiri dari material terionisasi. Pada dasarnya, terionisasi adalah versi sederhana dari molekul atau zat. Media antar bintang adalah plasma yang terisi listrik atau plasma terionisasi yang sangat tidak stabil, ibarat perubahan dari badai petir ke hujan tenang dalam hitungan detik. Plasma di sana berbeda dari plasma yang ada di bumi, sehingga sulit disaring. Ada sekitar 0,06 atom per 16 cm kubiknya di media antar bintang. Udara yang kita hirup di bumi punya miliaran atom. Dengan mengukur plasma di media antar bintang, kita dapat lebih memahami perilaku dan struktur bahan kimia dan gas di sana. Mungkin saja oksigen yang kita kenal dan cintai di bumi berbeda dari yang ada di luar sana. Salah satu tugas utamamu adalah mempelajari lebih lanjut bagaimana interaksi angin surya dari matahari dan media antar bintang untuk menciptakan heliosfer. Jadi, setelah melakukan pemeriksaan rutin dan pemeliharaan lain untuk Voyager 1 dari ruang kontrol, kamu melihat hal aneh dari layar. Kamu duduk di depan komputer, mengolah sejumlah getaran plasma dan mengubahnya menjadi file audio sekitar 3 kHz. Kamu mengklik, lantas mendengar dengungan halus yang mengerikan. Kamu dan timmu terkejut mendengar getaran yang terjadi pada frekuensi sekecil ini. Mengingat luasnya luar angkasa, sesuatu seperti ini mungkin berarti ada kehidupan di planet lain. Semua orang di tempat kerjamu bergegas ke ruang kontrol untuk mendengarkan suara dari luar angkasa itu. Suaranya monoton dan samar, tapi pasti datang dari luar heliosfer. Kamu mengolah angkanya berulang kali untuk memastikan ini bukan kebetulan, tapi semuanya tepat. Kamu memastikan timmu tidak membocorkannya kepada siapapun di luar sampai semua diketahui dengan jelas. Kamu jadi makin serius dan mencoba menangkap suara itu lagi, dan suara itu tetap ada. Kamu tidak bisa tidur karena memikirkan apa yang bisa menghasilkan dengungan ini. Beberapa hari berlalu, dan suaranya muncul dengan konsisten. Jika ada kehidupan di luar sana yang mencoba berkomunikasi denganmu, mereka pasti akan mengatakan sesuatu yang bisa diuraikan. Kamu menganalisis file audio ini sekali lagi, mencoba melihat apakah ada bahasa fonetik yang tidak kamu kenali. Kamu menelepon seorang ahli bahasa untuk melihat apa dia bisa menerjemahkannya. Kamu dan skuad berkumpul, menunggu jawaban dengan tidak sabar.
Selang beberapa waktu, dia yakin ada sesuatu di luar sana yang berkomunikasi dengan kita. Tapi satu-satunya cara untuk mencari tahu adalah dengan mengirimkan sesuatu kembali ke sana. Kamu mengatur pertemuan dengan timmu dan mencoba mencari tahu pesan apa yang bisa kalian kirim. Setelah banyak berpikir dan banyak minum kopi, kamu memutuskan mengirimi mereka satu bahasa dalam bahasa Inggris. Who are you? Kamu mengirimkan sinyal melalui Voyager 1 dan menunggu perubahan dengungan ini. Tapi kamu tidak mendapatkan balasan langsung. Mungkin butuh waktu lama untuk merespons. Kamu menunggu semalaman, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Kamu mulai curiga tidak ada apa-apa di luar sana. Untuk beberapa hari ke depan, kamu terus mengirimkan frasa demi mendapatkan balasan. Karena luar angkasa adalah ruang vakum, gelombang suara tidak bisa merambat. Jadi, mengirimkan pesan suara pada pengeras besar takkan ada gunanya. Kamu menemukan sumber dengungan ini dan membidiknya saat mengirim file audio. Setiap hari, kamu mengirimkan file berbeda. Tapi tetap saja, kamu tidak mendengarkan apapun dari mereka selama seminggu. Tampaknya, kehidupan cerdas di dunia yang jauh itu tidak nyata. Area antara sistem bintang di galaksi tidak selalu berupa ruang hampa seutuhnya. Di sanalah terletak media antar bintang. Tempat ini berisi gas, debu, dan sinar kosmik yang merupakan partikel energi. Setelah berbulan-bulan dengungan yang konstan ini terdeteksi, kamu masih mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Kamu duduk di sana mengingat waktu ketika Voyager pertama kali diluncurkan. Kamu ingat berlari keluar setelah bermain video game. Kamu tidak bisa melihat dengan baik karena kesilauan sinar matahari. Dan kamu membeku di tempatmu dan tiba-tiba sadar sesuatu. Kamu membaca sejumlah catatan yang kamu buat di masa lalu. Jawabannya ada di depanmu selama ini. Sesekali, matahari mengirimkan ledakan energi yang menyebabkan plasma di ruang antar bintang bergetar. Para ilmuwan bisa mengukur frekuensi gelombang saat plasma bergetar untuk menunjukkan jarak satu sama lain. Dan pada hari ketika dengungan ini dikirim, ada beberapa frekuensi tidak teratur yang datang dari matahari. Jadi, dengungan itu mungkin plasma yang bergetar dengan cara aneh karena suar surya. Tapi getaran tingkat rendah ini bertahan lebih lama dibanding lompatan dan lonjakan cepat. Suaranya lebih samar. Kamu menjalankan tes lagi dan mengetahui bahwa itu bukan bentuk kehidupan cerdas asing yang mencoba berbicara denganmu. Ini adalah getaran kecil yang disebabkan oleh suar surya. Kamu mengabari timmu tentang informasi ini dan semua orang merayakannya. Tapi setelah semua pengujian dan penelitian ini, kamu masih belum tahu kenapa plasma di media antar bintang ini bergetar sedemikian rupa. Jawabannya masih harus menunggu. Tahun 2027, sudah 50 tahun sejak peluncuran Voyager 1. Kini kamu sudah memasuki tahun-tahun seniormu dan baru pensiun dari NASA. Kamu membuat banyak beasiswa dan program bagi kaum muda yang ingin belajar tentang luar angkasa dan sains. Kamu kembali ke ruang kontrol sekali lagi, tempat kamu berpikir telah menemukan kehidupan cerdas di dunia yang jauh. Lalu kamu teringat semua momen indah yang kamu alami. Kamu berpamitan dengan semua hal, menyadari ini adalah momen-momen terakhir Voyager. Voyager dirancang untuk bertahan sampai 50 tahun. Setelah itu, Voyager hanya akan menjadi objek mengambang di luasnya luar angkasa. Mengetahui bahwa ini adalah objek terjauh dari bumi sangatlah menyenangkan. Tapi sudah waktunya orang lain mengambil tempatmu. Kamu mematikan lampu dan menutup pintu. Voyager berbunyi untuk kali terakhir sebelum terdiam selamanya.